Shalom saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Berhubung beberapa hari yang lalu kita merayakan Paskah, tidak salah untuk saya mengucapkan selamat Paskah bagi kita sekalian. Saudara, Paskah menjadi momen penting bagi kita dan krusial bagi iman kita. Karena apa yang kita imani bukanlah iman yang mati. Iman kita adalah iman yang hidup karena apa yang kita sembah yaitu Kristus adalah Allah yang hidup. Beberapa minggu ke belakang saudara, kita sudah banyak bersama-sama melihat dan merenungkan kisah perjalanan kehidupan Yesus semasa-masa sebelum dia disalibkan dan mengalami penderitaan. Saudara, ada satu hal yang menarik dan memberi perhatian lebih bagi saya tentang kisah Paskah. Sebelum Yesus mengalami penderitaan dan pergumulan yang berat, Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama-sama dengan ke-12 muridnya. Yesus dan 12 muridnya makan bersama. Dalam Yohanes 13 ayat 1, 4, dan 5 kita akan baca bersama. Ayat yang pertama, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara, ada tindakan yang menarik yang bisa kita lihat dari apa yang Yesus lakukan, yaitu dia mencuci kaki para muridnya. Yesus tahu sebelum dia mengalami persoalan berat, justru yang dia lakukan adalah mencuci kaki para muridnya. Saudara, mencuci kaki pada masa itu adalah pekerjaan yang rendah. Pada waktu itu mencuci kaki dianggap sebagai tugas yang biasanya dilakukan oleh seorang budak atau seorang bawahan. Namun Yesus ingin menunjukkan bahwa tidak ada tugas yang terlalu rendah atau terlalu tinggi bagi orang untuk menunjukkan kasihnya kepada sesama. Mencuci kaki, saudaraku, berarti menunjukkan sikap kerendahan hati. Namun kisah ini berlanjut ketika Yesus akhirnya ditangkap untuk disalibkan. Ada kisah yang mencatat di mana Pilatus saat itu bertanya kepada orang banyak, siapakah yang perlu dibebaskan? Yesuskah atau Barabas, seorang penjahat? Lalu orang banyak memilih agar Barabaslah yang dibebaskan dan Yesus yang disalibkan. Matius 27 ayat 24 mencatat, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Saudara, ketika Pilatus diperhadapkan dengan situasi yang berat, pergumulan yang sulit, dia memilih untuk mencuci tangan, alias dia lepas dari tanggung jawabnya itu. Saudara, kita bisa lihat kontras yang ada ketika Yesus dan Pilatus diperhadapkan dengan persoalan yang berat, yaitu Yesus memilih untuk mencuci kaki sedangkan Pilatus mencuci tangan. Saudara, Yesus memberi teladan untuk mencuci kaki, melayani, mengasihi sesama. Saudara, tidak hanya Pilatus saja, Kayafas, orang Farisi, ahli Taurat, bahkan murid-muridnya sendiri pun mencuci tangan dengan versi mereka masing-masing. Persoalan berat tidak pernah selesai, saudara, dengan saling mencuci tangan. Hendaklah kita saling mencuci kaki sebagai tanda kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, sebenarnya apa yang kita hidupi jauh dari apa yang Tuhan mau bagi kita lakukan. Maka benar apa yang dikatakan Agustinus, saudara, bahwa jika Anda berencana untuk membangun rumah kebajikan yang tinggi, pertama-tama Anda harus meletakkan dasarnya, yaitu kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, kita tidak melayani orang lain dengan baik. Kita akan memandang orang sebagai objek yang dapat dimanfaatkan, atau sebaliknya, saingan yang perlu kita kalahkan. Kita tidak memandang mereka sebagai orang yang perlu dikasihi. Tanpa kerendahan hati, kita akan selalu memandang diri lebih baik, lebih superior, lebih tinggi. Kita akan lebih sering mengecilkan kekurangan kita
dan membesar-besarkan kelebihan kita sendiri. Tanpa kerendahan hati, kita tidak bisa menghargai orang lain. Kita selalu merasa diri benar dan orang lain salah. Kita hanya mau untuk terus didengar, tapi tidak mau mendengar. Tanpa kerendahan hati, kita lebih sering memikirkan kepentingan diri. Apakah saya dihormati? Apakah saya diuntungkan? Apakah orang tahu apa yang saya perbuat? Justru saudara, Yesus memperlihatkan kerendahan hati. Yesus mengungkapkan bahwa glory only comes through humility. Kemuliaan hanya datang melalui kerendahan hati saja. Kemuliaannya dia tunjukkan saudara bukan dengan memamer-mamerkan dirinya, tapi justru dengan kerendahan hati. Itulah kemuliaan yang Yesus tunjukkan. Yesus yang terkaya, dia tidak unjuk kekayaannya namun rela jadi miskin. Yesus yang berkuasa tidak menunjukkan kekuasaannya, justru dia pilih jadi tidak berdaya. Yesus yang terkuat tidak pamer kekuatannya, tapi rela jadi lemah. Yesus yang meninggalkan kekekalannya untuk rela mati bagi engkau dan saya. Dan pada akhirnya saudaraku, pada salib yang tegak itu, Yesus tetap menunjukkan kerendahan hati. Maka saudara, Yesus memanggil kita untuk saling mencuci kaki. Memang bukan secara literal kita melakukan mencuci kaki, tapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang masih relevan untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan kita praktikkan dalam keseharian kita. Kelembutan, penghormatan, ketulusan, menghargai, dan melayani, mengasihi orang lain dengan sepenuh hati. Untuk itu marilah kita terus hidupi panggilan kita untuk senantiasa terus melakukan dan menghidupi kerendahan hati seperti yang Yesus lakukan pada setiap kita. Amin. Tuhan memberkati.